dan terdaftar di toko retail minimal 3 cabang. Jadi teman-teman harus punya toko offline di 3 tempat. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like dan share ke teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi teman-teman. Saya berdoa teman-teman dalam keadaan sehat, saya dan keluarga juga sehat, rezekinya teman-teman lancar, saya dan keluarga juga lancar, amin ya rabbal alamin. Baik, di video kali ini saya mau nyoba jawab pertanyaan dari Bang Sansop. Ini Bang atau Mbak, ini Sansop ya. Cara agar bisa official di Lazada Mall gimana ya? Oke, jadi kalau teman-teman mau daftar nih ya, mau daftar akun, teman-teman kan bisa masuk di sini. Nah, di sini untuk buat akun Lazada untuk bayar ya, untuk bayar. Atau teman-teman bisa juga kalau mau jadi seller, teman-teman bisa klik aja di sini menjadi seller. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke landing page-nya pendaftaran untuk menjadi seller ya. Nah, di sini ada penjual sebagai seller Lazada atau Lazada Mall. Nah, sebenarnya kalau teman-teman perhatikan ini ada sedikit perubahan ya, ada dari tampilannya sudah baru. Kalau teman-teman lihat di sini ada marketplace perorangan, ada marketplace perusahaan, ada distributor resmi, ada distributor tunggal atau pemilik brand. Nah, jadi kalau teman-teman mau di Lazada Mall itu teman-teman harus punya salah satunya. Yuk kita coba lihat aja ya. Lazada Mall ini ya. Oke. Nah, teman-teman bisa cek di sini ada Sogayilang. Ini salah satu merek untuk alat-alat pancing ya, untuk alat-alat fishing. Kemudian ada Backstation, kemudian ada Casting, ada Lova. Ini Lova ini merek, ada Epson, ada Ozone Bag, dan masih banyak sebenarnya teman-teman ya. Nih, kita coba ke fashion aja lah ya, atau aksesoris elektronik, handphone yang paling murah ya. Ada Realme, teman-teman bisa perhatikan. Ada Realme, ada Oppo, ada Vivo, Nokia, Samsung, ada Oukitel ini HP baru nih. Coba lebih banyak, enggak ada. Kalau elektronik, nah di sini ada Epson, ada Canon, ada Barcodia. Ini alat-alat barcode, ada Benki. Nah, jadi teman-teman bisa pilih salah satu dari kedua ini ya. Dari kedua ini, jadi teman-teman harus jadi dulu distributor resmi atau teman-teman bisa jadi pemilik brand. Oke, kalau untuk daftar seller biasa atau perorangan kan cukup butuh KTP dan rekening teman-teman ya. Selama KTP dan rekeningnya sama, insya Allah akan diterima oleh pihak Lazada. Nah, sementara untuk perusahaan teman-teman juga cukup butuh dua, tetapi nggak perlu KTP pribadi karena statusnya teman-teman di situ kan daftarkan perusahaannya bukan orangnya gitu ya. Maka yang dibutuhkan adalah SIUP situ dan rekening perusahaan tentunya. Nah, kalau teman-teman mau di Lazada Mall, teman-teman pilih salah satu ini. Tentunya nggak perlu KTP karena biasanya kalau sudah distributor itu bisa jadi perusahaan atau yang berbentuk ya, biasanya kalaupun dibutuhkan KTP itu KTP-nya manajernya biasanya gitu ya. Ada SIUP situ, kemudian rekening, ketiga surat distributor. Jadi biasanya ada ya kayak saya punya teman itu punya surat distributor resmi untuk Epson, itu biasanya berlaku sekian tahun, nggak selamanya sih biasanya gitu. Kemudian ada sertifikat merek, nggak perlu. Ada website ya, jadi yang sama di sini ada website dan terdaftar di toko retail minimal 3 cabang. Jadi teman-teman harus punya toko offline di 3 tempat. Kalau misalnya teman-teman toko pusatnya itu di Jakarta Barat, teman-teman bisa buka lagi di Jakarta Utara, yang satunya lagi di Jakarta Selatan. Jadi harus minimal punya 3 toko atau 3 kantor untuk berjualan yang teman-teman jual ya, untuk jualan barangnya. Nah, sementara untuk jadi pemilik brand atau distributor tunggal, jadi di Indonesia cuma satu-satunya gitu ya. Itu yang beda cuma di sini. Di surat distributor itu nggak perlu, tetapi perlu sertifikat merek. Sertifikat merek itu yang dikeluarkan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual. Saya lupa nama lengkapnya ya. Intinya kurang lebih seperti itu. Nah, di sini teman-teman kan nanti di surat tadi ada tanggal pendaftarannya berapa,
tanggal berapa gitu kan, kemudian diterima mereknya tadi atau sah resmi menjadi merek dagangnya itu tanggal berapa. Kalau merek dagang saya lupa itu 20 atau 30 tahun biasanya kayak gitu. Oke, jadi kalau teman-teman mau menjual atau menjadi seller Lazada Mall, berarti teman-teman harus pilih atau teman-teman harus memenuhi syarat ini ya. Karena ini Lazada Mall kayak ini Ugreen, ini merek, kalaupun nggak ini kan merek Cina ya. Nah, merek Cina atau saya lupa Cina atau Taiwan lah, intinya Tiongkok sana. Nah, ini teman-teman harus bisa jadi distributor atau pemegang merek itu sendiri. Oke, Technocity, Acasis. Ini untuk elektronik. Kalau baju kita coba cek fashion ya. Di sini ada Eiger, ini Indonesia, ada Viviniki, ada Caliber, ada Fladeo, ada Back Solution. Nah, Back Solution di sini ada Navy Club, Wattens, ada Bata, ada Hus Posis. Nah, kalau misalnya kayak ini saya pilih satu ya, Bata. Nah, kalau teman-teman punya surat distributor, surat keterangan distributor, teman-teman bisa buka di Lazada Mall kayak gitu teman-teman. Memang sih kalau di Lazada sebenarnya bukan cuma di Lazada teman-teman ya. Kalau teman-teman mau masuk di Tokopedia misalnya, di Tokopedia itu kan ada istilahnya official store ya. Official, misalnya saya cari HP lah Samsung ya. Nah, ini saya klik official store. Nah, maka di sini hanya toko-toko yang punya sertifikat kayak ini kan, Kavele Official Store, kemudian Copper Indonesia, ada Hydra Plus Official Store, ada Siling Jakarta, ada Shopee ID. Nah, ini mereka tentunya bukan pemilik merek, tetapi mereka pakai yang ini teman-teman, pakai yang distributor resmi. Jadi mereka punya surat keterangan bahwa mereka di Indonesia itu pemegang suatu brand gitu ya, pemegang suatu brand. Dan tentunya kalau di Lazada harus punya minimal 3 cabang atau 3 toko lah di tempat yang berbeda. Oke, itu teman-teman ya untuk pertanyaan dari Bang Samsop, mudah-mudahan terjawab. Tapi seharusnya sih kalau Bang Samsop ini seorang manajer, biasanya sih sudah nggak ngurusinnya kayak gini ya. Jadi untuk di Lazada Mall itu cukup berat ya. Jadi teman-teman mungkin bisa buat CV dulu. Habis CV ya, kalau CV cukup lah ya, CV cukup untuk jadi distributor itu udah bisa gitu, nggak harus PT. Oke, itu aja, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau nggak bermanfaat ya dislike aja. Kita bertemu di video berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.